saya Destito Krisanekar dengan nomor MBI 13122000219 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untak Surabaya. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai materi yang diberikan oleh Bapak Frans Simangunsong mengenai pengantar hukum Indonesia. Di materi pertama, Bapak Frans menyinggung mengenai fundamental hukum di Indonesia, yang tentunya hukum di Indonesia sendiri mengakui adanya 3 hukum. Yang pertama hukum positif, yang kedua hukum kebiasaan atau adat, yang ketiga hukum Islam. Dari ketiga hukum ini terdapat fundamental atau yang dikenal sebagai asas atau dasar dari hukum-hukum yang telah saya sebutkan tadi. Dan apa sih itu hukum? Menurut dikutip dari bukunya, Utrecht menyebutkan hukum merupakan penunjuk hidup untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dan yang kedua mengenai konsep pemerintahan otonomi daerah atau local government serta pembagian wewenang. Ini terdiri dari 3 asas, yaitu asas pertama mengenai tes konsentrasi. Tes konsentrasi ialah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang kedua, asas yang kedua, dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah atau gubernur. Yang ketiga, tugas pembantu. Tugas pembantu ini meliputi distrik dari kecamatan, kelurahan hingga yang paling terkecil RW dan RT, yang di dalamnya tentunya melaksanakan segala kepentingan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Yang ketiga materi yang ketiga mengenai sumber hukum dan unsur hukum, yang terdiri dari undang-undang, kebiasaan, adat atau traktat. Terdapat 3 unsur hukum yang meliputinya. Pertama, substansi. Substansi merupakan isi agar hukum itu dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan tujuannya itu untuk apa. Yang kedua mengenai struktur. Hukum dapat berjalan harus juga dijalankan dengan cara struktur, yang berarti dari pembuat hingga pelaksanaannya harus tercipta suatu keharmonisan agar hukum tersebut itu dapat terrealisasikan kepada masyarakat luas. Dan ketiga, kultur. Kultur ini mengenai yang ada di dalam masyarakat ini sendiri. Jadi citra hukum atau pembelaan hukum itu dilihat juga di dalam masyarakatnya. Yang keempat mengenai klasifikasi hukum, yang terdiri dari 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik ini mengatur kepentingan pemerintah atau pemerintahan negara dengan warga negaranya, agar pemerintahan negara ini dapat merealisasikan hukum yang telah dibuat dan warga negara dapat melaksanakannya dengan baik. Yang kedua mengenai hukum privat. Hukum privat ini mengatur kepentingan perseorangan yang di dalamnya selalu identik dengan perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya mengenai asas hukum. Asas hukum merupakan jantungnya hukum itu sendiri, yang saya singgung pertama mengenai fundamental atau dasar, yaitu asas hukum yang cikal bakalnya dari hukum positif, hukum adat serta hukum traktat, yaitu Pancasila dan undang-undang, yang di dalamnya merupakan pedoman yang harus diperhatikan dalam pembuatan undang-undang itu sendiri. Yang keenam mengenai subjek hukum. Subjek hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama badan hukum, dan yang kedua mengenai manusia itu sendiri. Dan mengenai objek hukum. Menurut hukum ini segala yang berguna bagi subjek hukum, yang berarti objek hukum ini mengatur objek hukum ini apa yang telah
dilakukan oleh subjek hukum hingga menyebabkan perjanjian dan keterikatan, yaitu benda berupa benda atau zat dan benda yang tak terlihat merupakan hak cipta atau hak guna. Dan yang ketujuh, mengenai hubungan hukum yang menimbulkan peristiwa yang dijalani oleh orang yang mengikatnya, dan hubungan hukum ini tentunya tidak lepas ketika kita masih dalam kandungan hingga pada akhirnya kita meninggal. Kita disebut juga sebagai manusia hukum karena di segala aspek hidup kita selalu tidak lepas dengan namanya hukum. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.